dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbur rabbuna wa yarda ma ba'd. Para pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, juga generasi Robani dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita kembali dimudahkan untuk berjumpa setelah sekian lama waktu kita tidak hadir ke ruang antum di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan pagi ini kita kembali dengan sebuah tema, yaitu antara debat dan taat. Ini seperti apa dan bagaimana nanti akan disampaikan oleh masing-masing guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Ada guru kita yang mulia Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, kabar baik Ustadz ya. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita juga Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, bekir. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan dan kondisi fit dan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tema hari ini kita akan membahas antara debat dan taat, dan seperti apa dan bagaimananya nanti kita akan dengarkan secara keseluruhan dari masing-masing narasumber kita. Dan seperti biasa juga di sesi akhir nanti, jika waktu memungkinkan, bisa kita bacakan satu atau dua pertanyaan yang bisa antum kirimkan ke layanan WhatsApp kita di 082174939911. Baik, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja dengarkan pembahasan ini. Dan seperti biasa, kita akan minta kesediaan pertama untuk guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil kiramil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru kita, para masyayikh kita yang hadir di studio pada kesempatan yang mulia ini, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Dawudi LCMA, dan saudaraku Ray Naldi Amran, serta ikhwah yang bertugas di studio, Ustadz Adnan dan Pak Cip Bayani, serta media-media lain yang ikut bekerja sama dalam menyiarkan dakwah yang berkah ini. Bersyukur kita kepadanya. Setelah cukup lama kita vakum karena berbagai kesibukan dan kegiatan, pagi ini kita kembali dengan suasana yang Masya Allah. Kalau di luar nampaknya cerah, mudah-mudahan juga secerah iman dalam dada. Kita kembali memupuk ilmu, menambah ilmu, memupuk iman, yang mudah-mudahan dengannya kita semakin naik derajat menjadi taqwa, yang membuat kita kuat istiqamah
di atas jalan dakwah, di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu ini tak lain dan tak bukan atas didikan dan bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu perbanyaklah selawat dan salam kepadanya, dan lebih daripada itu adalah senantiasa merujuk kepadanya, sehingga berhaklah kita menisbatkan diri kepada sunnahnya, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, yang tidak mengenal dalam beragama kecuali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tema yang diangkat pada pagi ini, Masya Allah, para pemirsa, para pendengar yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan juga antum dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan taat. Adalah antara debat dengan taat. Kalimat debat sebenarnya bukan dari bahasa Arab, tapi taat dari bahasa Arab. Mungkin sengaja digabungkan ini, dan masing-masing dari dua kalimat ini berimplikasi yang sangat berbeda. Yang suka mendebat biasanya susah untuk taat, dan yang suka taat biasanya juga tidak akan suka berdebat. Kalau kita merujuk kepada sejarah para makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama mendebat itu adalah iblis alaihi laknatullah. Dan debatnya tidak tanggung-tanggung, yaitu mendebat Allah yang menciptakannya sendiri. Padahal sebelumnya dia ini adalah orang yang taat, orang yang rajin beribadah, yang selalu sujud kepada Allah SWT, bertasbih, bertahmid, sampai-sampai dia digolongkan seperti malaikat. Ketika perintah sujud itu datang, dia termasuk di dalamnya, karena dia sudah seperti para malaikat ahli ibadah. Ternyata dengan itu, akhirnya dengan tidak menerima perintah, karena kita ini sebagai manusia dan jin Allah uji dengan ujian, yaitu hawa. Al-hawa ada al-mail ila syai', yaitu kecenderungan untuk membela diri, kecenderungan untuk meninggikan diri. Iblis pun kena penyakit ini. Ternyata satu pelanggaran ini, debat ini, karena tidak mencari kebenaran tetapi adalah mencari pembenaran untuk membela dirinya dalam kebatilan, akhirnya dia terlaknat, dan semua amal yang dia lakukan selama ini tiada ada arti, hancur semuanya gara-gara akhlak yang tidak baik ini. Wajadalu bil batil yudhidu bil haqq. Mereka berjidal dengan kebatilan untuk menolak kebenaran. Iblis ketika itu, ketika ditanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, ini ketika nyebut kedua tangan, jangan-jangan ada juga yang berjidal dalam masalah ini nanti, menolaknya. Ya mungkin ini yang paling patut membahasnya tentu syekh kita yang biasa membahas hal-hal yang sifatnya berkontemporer. Sebenarnya bukan kontemporer, tapi selalu dikontemporerkan, karena ini isu lama juga, tema lama sebenarnya. Mungkin saya ilmiah akan menyinggung masalah ini. Allah katakan, aku yang ciptakan dengan dua tanganku. Dan kita tahu bumi, langit, air dan udara Allah ciptakan dengan apa? Dengan kalimat kun.
Tapi ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan sendiri dengan tangannya. Di antaranya adalah Adam alaihissalam dan surga Al-Firdaus. Itu sabit bahwa Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Menandakan ada inayah khas, ada perhatian khusus kepada makhluknya ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Iblis tidak menolaknya dengan alasan saya kan bukan malaikat, perintahnya kepada malaikat. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dia tidak menolak dengan itu. Tapi dia menolak dengan kalimat ana khairum minhu. Khalaqtani min narin khalaqatahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Berarti dia menolak sujud itu bukan karena tidak terklasifikasi, tapi karena dia merasa lebih baik. Jadi kalau perasaan merasa lebih baik inilah yang selalu menghinggapi orang-orang yang berdebat. Kadang-kadang menyanggupi sesuatu yang tak bisa dia lakukan. Bahkan kadang-kadang menciptakan dusta yang tak pernah terjadi. Anak ingat ada orang yang Ustaz sering mengulang-ulang dustanya di depan orang-orang lain. Saya sudah berdebat dengan Dr. Dasman itu tentang masalah bid'ah dan dia marah. Kalau marah kan berarti kalah. Padahal seingat saya tidak pernah berhadapan langsung dengan orang ini. Tidak pernah berhadapan langsung dengan orang ini. Tapi selalu dengan sombongnya mengatakan saya ketika itu marah dan kalau marah berarti kalah. Padahal saya jadi ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ma jadaltu aliman qat illa wa qalabtuhu. Saya tidak pernah berdebat dengan orang alim kecuali saya menang. Wa idza jadalani jahilun ghalabani. Ketika yang berjidal dengan saya orang jahil, kalah saya. Tapi begitulah tanda bahwa jidal itu pada hukum asalnya adalah tidak baik. Karena orang ingin membanggakan diri kan, jidal itu. Kalau kita lihat orang-orang yang komentar-komentar orang hari ini, kalau kau benar-benar coba berdebat dengan Ustaz Sifulan, dikiranya debat itu adalah penentu kebenaran. Padahal debat itu bukan menentukan kebenaran. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kalimat jidal selalu muqayyad dan selalu sering dimulai dengan kalimat nahi. Misalnya wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi selalu dilarang kecuali dengan cara yang terbaik. Kemudian kalau mau jadal juga, jidallah, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Maka Nabi katakan ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' walau kana muhiqqan, wa dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba walau kana mazihan, wa dhaminun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku zaim menjamin istana di tepi surga. Siapa yang meninggalkan mira, yaitu perdebatan yang mencari pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran. Dan sekalipun dia benar, sekalipun dia di posisi yang benar. Dalam hal ini Masya Allah ada kejadian indah yang terjadi antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ketika keduanya bermunadharah tentang masalah makna al-qur' wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Imam Syafi'i mengatakan al-qur'u al-haid,
Al-Qasim bin Sallam mengatakan Al-Qur'u pada awalnya adalah at-tuhur. Lalu berdebat mereka berdua, ini Imam Syafi'i mengatakan Al-an iqtana'tu biqaulik. Al-an al-Qur'a huwa at-tuhur. Saya sekarang merasa puas dengan penjelasan, artinya saya kalah. Bahwa makna al-khaidu adalah al-qur'u. Melihat Imam Syafi'i mengaku seperti itu, Al-Qasim bin Sallam dia mengatakan ana maqtana'tu biqauli. Saya tidak yakin dengan pendapat saya, justru yakin dengan pendapat antum. Subhanallah. Jadi subhanallah, mencair suasana. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam, orang-orang seperti ini kan nadir. Ya, nadir. Makanya Imam Syafi'i selalu mengatakan majadaltu aw ma nadhartu ahadan illa wa tamannaitu ayyudhhirallahu al-haqqa ala lisanihi. Tidak pernah saya berdebat dengan seorang kecuali saya ingin Allah nampakkan kebenaran dari lisannya. Dari lisannya. Tapi sebagian besar orang adalah berjidal untuk mencari kemenangan. Seperti tadi. Ada juga mengatakan sudah kami undang syekhnya kalian itu untuk berdebat masalah ini, tidak berani dia datang. Berarti kan masalahnya lagi hududun nafs, kebenaran. Kalau sebenarnya itu saya yang dimaksud misalnya, ada kejadian sebenarnya. Salah seorang dari ketua lembaga dakwah di Pekanbaru ini pernah bertemu dengan saya di sebuah tempat. Awalnya cerita pendek, tapi akhirnya jadi cerita panjang sambil berdiri. Rencananya sambil sebentar, tapi akhirnya hampir sejam berdiri. Mobil masih hidup. Saya ajak awalnya ke rumah untuk minum. Tapi beliau, sebentar aja Ustaz, sebentar aja. Ayolah sebentar. Hampir sejam kami berdiri. Akhir dari perjumpaan, mau ndak Ustaz saya pertemukan dengan beberapa orang Ustaz terkenal di Riau ini untuk berdebat masalah bid'ah. Dengan siapa? Disebutkan Fulan, ada 3 orang, syekh besar di Riau ini. Dan saya sendiri. Saya bilang siap sekali. Saya sangat gembira, mudah-mudahan saya bisa dengan dalil-dalil yang dikemukakan dan benar bahwa ada bid'ah hasanah. Ya sih, senang kita tidak ada daripada panjang lagi setelah itu. Janji hari Selasa tanggal sekian, saya lupa tanggalnya. Nanti sebelum beberapa hari sebelum ini saya telepon Ustaz. Siap. Pada dalam hati saya bilang ini 1 lawan 3 nampaknya nih. Ya 3 pro bid'ah hasanah, 1 kontra bid'ah hasanah. Tapi tidak apa-apa, saya tidak akan malu kalah. Sebab yang saya cari adalah kebenaran. Kalau mereka saya tidak tahu hati mereka. Tapi yang jelas komentar setelahnya keluar lain. Saya tidak berani datang. Kenapa saya tidak datang? 3 hari menjelang acara hari Ahad, saya dapat telepon dari ketua itu. Ustaz, mohon maaf Ustaz, acaranya mungkin tidak jadi, nanti kami hubungi lagi di waktu yang lain. Alhamdulillah sampai beliau meninggal, saya tak pernah dihubungi lagi. Dan kabarnya acara itu jadi tanpa saya. Acaranya perdebatan itu berlanjut tanpa kehadiran saya. Mungkin sebagian yang tidak tahu mengira saya tak berani datang. Itu mungkin datanglah pernyataan seperti itu. Mungkin ada yang bermain membuat situasi seperti itu sehingga seolah-olah saya tidak berani datang untuk berdebat. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal, ini contoh bahwasanya debat itu tidak menghasilkan kebersihan hati. Maka Imam Malik rahimahullah taala ketika datang kepadanya, ya Aba Abdullah, ta'al wa nadhuruk. Mari kita berdebat. Kata Imam Malik, "Madza turid?" In ghalabtani tabi'tuk wa idza ghalabtuka tabi'tani. Kalau kita berdebat, kalau saya menang, kalau kamu menang, saya ikut kamu. Dan sebaliknya, kalau saya menang, kamu ikut saya. Kata Imam Malik, ya hadza ad-dinu laysa liman ghalab. Ara'aita law ghalabana ghairuna nattabi'uh? Bagaimana nanti kalau ada orang lain yang ketiga, diajaknya pula kan berdebat, kalah pula kita berdua, kita ikut pula dia? Ad-din laysa liman ghalab. Agama itu bukan orang yang menang debat. Bukan yang menang debat.
agama itu lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, milik Allah dan Rasulnya. Oleh itu, ikhwani wa akhwati billah, maka debat asalnya adalah tidak dianjurkan. Karena asalnya pertama dilaksanakan menghancurkan. Ketika debat itu la yuradu bil haqq. Karena rata-rata perdebatan itu adalah, apalagi kalau perdebatan itu depan orang ramai, pasti masing-masing ingin menunjukkan kebolehannya. Oleh sebab itu di antara adab yang disebutkan oleh para ulama, ketika kita berdebat dan berhasil meyakinkan lawan debat kita, jangan dikeluarkan semua amunisi. Kadang-kadang saya melihat ada sebagian ketika kan ada viral itu yang buat viral salah seorang tokoh debat muda yang baru lahir, ya, yang sedang naik daun, tapi kalau cepat sekali naik daun cepat lisutnya nanti. Nah, karena semakin berbicara semakin menampakkan ketidakahliannya, kecuali hanya berdebat liyudhid bil haqq. Ya. Kenapa? Semakin orang itu sudah tahu, semakin dia keluarkan amunisi sehingga menghancurkan. Enggak. Ini bukanlah adab seorang mukmin dalam berdebat. Apalagi kalau antum debat dengan istri. Kalau udah paham dia satu hujah dah selesai. Jangan dihancurkan dengan berbagai hujah-hujah selanjutnya yang menyudutkan dan membuat dia kerdil di depan kita atau depan orang lain, apalagi di depan halayak ramai, apalagi disiarkan. Cukup satu atau dua, kalau dia sudah mengakui, selesai. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan orang. Karena menjatuhkan orang itu masuk dalam ancaman Nabi SAW, man talabal ilma mimma yubtagha, man talabal ilma liyumaru liyumaru bihil ulama atau subhanallah, tolong ingatkan Syekh, liyubari bihil ulama atau yumari bihi as-sufaha. Nah, siapa yang menuntut ilmu lam yarah raihatal jannah, siapa yang menuntut ilmu untuk menampakkan kebolehan di orang-orang, depan orang-orang safi, orang-orang yang tidak berilmu, atau untuk berdebat dengan orang-orang berilmu, tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, dan bau surga itu didapatkan dari jarak begini-begini, sangat jauh. Jadi bau surga aja tidak dapat kalau tujuannya adalah untuk berdebat, dan tujuan berdebat adalah mencari kemenangan, apalagi ingin menjatuhkan. Oleh itu ikhwani fillah, mudah-mudahan Allah kita jauhkan kita daripada debat dan jadikan kita ahli taat. Dan buah dari debat, buah dari taat adalah dua sisi yang sangat berlawanan. Mungkin Dr. Ustaz tuan-tuan guru kita akan menjelaskan lebih lanjut. Saya sudahi sampai di sini. Nanti kita kembangkan dalam tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan antara debat dan taat ini dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Fadhillah syukur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para masyayikh, para guru kita yang kita muliakan, Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, guru kita Dr. Limi Basri LCMA, dan seluruh ikhwah yang ada di studio, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bertemu di kajian kita di Diktat pagi ini. Tidaklah apa yang kita lakukan pagi ini melainkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut untuk kita syukuri bersama, karena Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita dalam kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima ketaatan kita dan Allah berikan kepada kita pemahaman dari ilmu yang kita pelajari, serta menguatkan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena memang sejatinya ilmu itu adalah melahirkan amal dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menghadirkan rasa takut kita kepadanya. Ya,
ilmu itu adalah sesungguhnya khasyatullah, yang menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu, kita takut kepada Allah, kita tidak mau melanggar aturan-aturannya, dan kita mencintai Allah, dan kita khawatir atas azab Allah Subhanahu wa taala. Dan agar rasa ilmu itu ada dalam diri kita, cara untuk menjaganya adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Betapa banyak orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak ada rasa ilmu itu di hatinya. Maka sekecil apapun atau sedikit apapun ilmu yang sudah kita pelajari, maka amalkan agar dia melahirkan manfaat dan kebaikan dalam diri kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ya. Ikhwafillah rahmakumullah, tadi guru kita Dr. Asman telah mengawali mukaddimah yang indah, ya, bahwa menekankan satu prinsip dasar di dalam beragama, yaitu taat dan menjauhkan perdebatan. Taat ini adalah sebuah konsekuensi syariat sebetulnya, karena memang ketika kita bersyahadat, ya, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu ada konsekuensi yang mesti kita jaga dan kita jalani. Di antaranya adalah harus taat, ya, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus taat kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Di antara poin yang terdapat pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah ta'atuhu fi amri, ya. Kita mentaati pada perkara yang diperintahkan Allah, pada perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, kita mentaati dan kita tunduk kepada apa yang diperintahkan. Itu adalah sebuah konsekuensi juga yang mesti kita jaga dalam kehidupan. Maka taat itu akan selalu menghadirkan kebaikan. Makanya subhanallah, ketika prinsip orang beriman itu terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita patuhi, kita taati, ya. Dan sesungguhnya kalimat sami'na wa ata'na ini adalah amaliyah. Bukan hanya sekedar lisan, kita ucapkan dengan lisan tapi kita selisih dengan perbuatan, bukan itu. Tapi sami'na wa ata'na adalah sebuah kalimat yang menjadi buah amal dalam kehidupan kita. Maka seorang mukmin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kalaupun nanti kita tidak atau belum mampu mengamalkannya, maka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita katakan sami'na wa ata'na. Banyak perkara dalam Islam, ya. Ketaatan apa? Ketaatan seorang istri kepada suami. Sebelum semua itu adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah, ketaatan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita taati, ya. Wajib untuk kita taati. Dan begitu juga kepada seorang istri kepada suami, wajib untuk taat terhadap apa yang diperintahkan oleh suaminya. Maka ketaatan itu akan selalu melahirkan buah yang ranum, melahirkan keindahan, merekatkan, ya, dan sangat menghadirkan kebahagiaan. Taat pada apa saja, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada manusia, ya, selama tidak dalam bingkai kemaksiatan, wajib untuk taat. Taat kepada orang tua, subhanallah, itu akan mengundang apa? Mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Taat kepada orang tua, ya, taat kepada nasihat yang telah disampaikan, taat kepada aturan-aturan orang tua. Orang tua menyuruh kita begini, kita taat. Selama tidak ada unsur kemaksiatan, maka wajib untuk kita taat kepada
kedua orang tua kita. Seorang istri kepada suami wajib taat. Seorang Nabi kita SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa wanita itu tidak paling banyak ya penghuni neraka? Yakfurnal ashir, kata Nabi SAW, karena banyak wanita-wanita ini tidak taat. Tidak taat ini adalah dengan apa? Yakfurnal ashir ini bukan apa, tetapi tidak mensyukuri apa yang memang diberikan oleh suaminya. Akibatnya apa? Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala murka kepada wanita yang tidak taat ini, yang tidak bersyukur kepada apa yang diberikan oleh suami. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, kalaulah seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, maka seorang istri untuk sujud kepada suami, begitulah besarnya. Maka kunci agar bisa taat kepada suami, hendaklah seorang wanita menghadirkan bahwa kedudukan seorang suami itu besar di hadapan syariat ini, bahkan lebih besar di hadapan orang tuanya setelah ia menikah. Khawfillah rahmatullah. Maka sekali lagi bahwa ketaatan itu menghadirkan keindahan, menghadirkan kenyamanan. Bahkan subhanallah, taat kepada Nabi alaihissalam dalam perkara agama ini akan menghadirkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka taat kepada Allah, kepada Nabi alaihissalam itu menghadirkan petunjuk, menghadirkan kebaikan dalam diri kita. Petunjuk itu sangat kita butuhkan. Ya. Petunjuk itu akan mengarahkan kepada keselamatan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, maka tema taat itu sangat luas dan akan selalu menarik untuk kita bahas, karena memang menghadirkan cinta dan bahkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan subhanallah menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan di luar apa yang kita duga kebaikan itu. Allah akan berikan kepada kita banyak hal di dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih manusia enggak taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruh apa yang kita butuhkan. Allah telah mencukupkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Cukuplah untuk mentaati Allah sebagai kewajiban yang mesti kita tunaikan. Allah suruh kita ibadah, ibadah. Allah suruh kita sholat, sholat. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita ya untuk mengimani ayat-ayatnya, kita imani. Allah suruh kita untuk mentaati nabinya SAW, kita taati nabinya. Nabi menyuruh kita misalnya di dalam urusan ibadah, salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka salatlah kalian seperti mana aku salat. Kita tiru tuh cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan datang pula dengan cara yang lain. Ya. Jangan datang dengan cara ibadah yang lain. Ini cara gerakan salat yang ya, atau misalnya salat ini tidak dikatakan Nabi tapi dibuat juga. Ini tidak mentaati Nabi SAW namanya. Makanya urusan taat itu adalah urusan yang agung dalam Islam. Allah telah sempurnakan agama ini. Dan Nabi kita alaihissalam telah menjelaskannya. Tidak ada satupun dari urusan agama kecuali telah Nabi jelaskan. Maka ketika seorang mukmin tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, bahkan menambah-nambah dan atau mungkin menguranginya, maka dia telah ya berkhianat kepada risalah Nabi SAW, atau Nabi telah dianggap berkhianat kepada risalah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh di dalam ketaatan itu akan menghadirkan banyak kebaikan ya. Di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia dan di akhirat kelak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan namanya. Nah, kita boleh menggunakan nama Allah, ya Ghaffar ighfirli, ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni.
Tapi masih ada orang yang suka memakai kalimat yang lain atau datang kepada yang memang bukan berhak untuk memberikan sesuatu itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka ketaatan itu muaranya adalah keselamatan. Ketaatan itu muaranya adalah keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan, yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma ya aba, siapa mereka yang tidak taat itu? Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Inilah kuncinya. Orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad akan masuk surga. Dan orang-orang yang mendurhakainya, maka dia telah enggan untuk masuk surga. Maka kalau kita ingin masuk surga, kuncinya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan dalam kehidupan kita apa yang diperintahkan dalam segala urusan kita, dalam segala apa yang kita jalan dalam kehidupan ini, di dalam akidah, ya, di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah itu ya misalnya di dalam ya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita taat saja. Ya, tidak perlu kita menggunakan akal kita sehingga kita harus memalingkan maknanya. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahwa di antara sifat Allah itu nuzul, ya, ketika Allah turun ke langit bumi ketika malam tinggal sepertiganya, sudah kita taati dan kita yakini, tidak perlu kita memalingkan makna atau menolak maknanya. Dalam skala apa saja dalam kita lakukan dalam kehidupan kita ini, maka wajib untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam urusan ya muamalah kita, di dalam urusan mencari rezeki kita, kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya, di dalam urusan kita taati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam urusan agama, dalam segala hal yang kita lakukan dan kita yakini ini, maka hindari debat. Karena debat itu tidak akan menghadirkan keharmonisan dan bahkan mendangkalkan hati, dan bahkan itu akan mengurangi rasa hormat. Ya. Makanya tadi dikatakan ya, di antara perkataan Imam Syafi'i itu, ma nazartu ahadan ila ala nasiha. Berdebat itu tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk menyampaikan hanya nasihat. Kalaupun itu harus dilakukan, kalau tidak tinggalkan. Karena perdebatan itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan, ya abghadur rijali ilallah al-aladul khasam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah laki-laki yang ya perdebatannya keras. Ya. Orang-orang ya, yang tidak menyukai ya, sunnah Nabi SAW atau para pelaku bid'ah misalnya, dia tidak suka untuk dikasih nasihat, ya, tidak senang untuk diberikan ya ilmu, untuk dibetulkan apa yang ia lakukan. Ya, berdebat panjang sampai berdebat kusir dan sampai seterusnya, tidak akan menghadirkan banyak kebaikan. Maka antara taat dan debat ini mesti kita ya pisahkan. Ketaatan menjadi bagian yang tidak boleh, ya, dan perdebatan hal yang mesti kita tinggalkan. Ketaatan satu hal yang mesti kita jaga, yang terus kita hidupkan dalam keseharian kita, dan perdebatan satu hal yang mesti kita tinggalkan karena tidak akan menghadirkan banyak kebaikan. Ya, janganlah kita memilih jalan itu, tapi pilihlah jalan untuk taat, karena ketaatan sekali lagi itu akan menghadirkan kebaikan, keselamatan, dan maka itu adalah perintah Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, ya, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasulnya sallallahu alaihi
wasallam. Sekali lagi bahwa pintu taat itu adalah pintu yang besar dan sangat membahagiakan serta menghadirkan kenyamanan serta keharmonisan dan ketaatan, kesejukan. Dan itu akan lebih besar nanti kebaikannya di akhirat. Kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hari ini perlu belajar taat lagi lah. Belajar taat ya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ya banyak hal orang berdebat karena perkara yang tidak ya perkara-perkara yang subhanallah sudah jelas di dalam agama kita, tapi karena masuknya akal, masuknya pemikiran-pemikiran, maka kembali hal itu diperdebatkan, dibesar-besarkan. Andaikan di hatinya punya ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang utuh, maka dia akan menerima apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini kalimat yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk barakallahu fikum untuk materi lanjutan dari pembahasan kita antara debat dan taat ini. Dan kita akan sempurnakan dengan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan al-haq. Saudara Ray, Saudara Adnan, ikhwah pendengar dan yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita bersyukur pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk menaja sebuah kegiatan yang menjadi kegiatan rutin kita, cuma kadang-kadang tidak terlaksana. Sudah beberapa minggu seharusnya kita diktat, tapi baru sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Salam dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panduan kita dalam menjalani kehidupan, tauladan kita dalam segala hal, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hendaknya kita mengacu kepada apa yang telah beliau ajarkan tanpa banyak debat, tanpa banyak mempertanyakan, tanpa meragukan. Apa yang datang dari beliau, itulah kebenaran. Apa yang telah diajarkannya, itulah yang harus kita jadikan titian kita. Karena titian itulah yang titian selamat yang akan membawa kita kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari mahsyar, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pemirsa, ikhwah sekalian, sesuai dengan tema yang diangkat pada hari ini adalah antara debat dengan taat. Dalam kita beragama, itu yang dibutuhkan adalah taat, bukan debat. Tidak mesti berdebat dulu baru taat, atau tidak mesti ketaatan kita taat di atas sesuatu yang kita menang dalam perdebatan. Karena tadi sudah dikatakan oleh guru-guru kita bahwa perdebatan itu bukanlah ukuran dari sebuah kebenaran. Menang dalam berdebat bukanlah sebagai ukuran dari sebuah kebenaran yang sehingga dengan alasan itu kita baru taat. Apalagi yang harus diperdebatkan
Karena dari awal-awal Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kata kunci di mana Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fi. Demikianlah Al-Qur'an yang tidak ada satu bentuk keraguan pun. Kalau tidak ada bentuk keraguan pun, apalagi yang mau diperdebatkan. Perdebatan itu biasanya muncul karena ada sesuatu yang dia masih meragukan, atau ada sesuatu yang di situ ada ketidakpastian. Nah, itu mustahil. Ketika sesuatu yang sudah datang secara jelas dari Allah dalam Al-Qur'annya, atau datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah sandaran hukum, apalagi yang harus diperdebatkan. Maka yang dituntut dari kita adalah mentaatinya. Ada seorang perempuan datang kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Perempuan itu bilang, "Ya Ummul Mukminin, ya Aisyah, kenapa perempuan itu kalau seandainya dia tidak berpuasa, dia harus mengqadha. Tapi kenapa kalau mereka meninggalkan sholat, lalu tidak harus mengqadha?" Jadi kalau ada perempuan haid, sholatnya tidak harus dia qadha, tapi puasa yang dia tinggalkan harus dia qadha. Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'i as-shalah. Kenapa itu? Aisyah tidak menjawab. Padahal ini satu pertanyaan yang sebenarnya sangat tepat untuk didebat oleh seorang istri Nabi yang namanya Aisyah. Tapi Aisyah itu orangnya sangat cerdas. Dia tidak menjawab. Dia malah ingin memastikan ini perempuan ini siapa ini. Kata Aisyah, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu berasal dari kampung Haruri? Haruri itu satu wilayah yang ada di Irak saja, yang mana kebiasaan orang sana itu memang memperdebatkan segala hal, termasuk dalam persoalan akidah, persoalan tauhid. Ketika Nabi mengatakan banyak fitnah yang akan terjadi, yang maksudnya adalah dari bagian sana. Perdebatan-perdebatan dalam persoalan akidah pun, aliran-aliran itu bermunculan itu dari sana. Maka Aisyah Ummul Mukminin nanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu berasal dari sana? Kok nanya-nanya yang begini nih? Karena orang sanalah biasanya yang suka untuk mempertanyakan. Nah, cukup saja kata Aisyah apa yang dikatakan oleh Nabi kita, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan satu ketentuan, satu kepastian hukum bahwa sesungguhnya perempuan itu, kita ini sebagai perempuan diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Tinggal ditaati saja. Maka nampak oleh Aisyah dari seseorang yang bertanya itu semangat untuk tidak langsung mentaati. Yang ada justru semangat untuk mempertanyakan. Inilah yang tidak penting dalam beragama kita. Beragama yang paling penting ketika ada satu ketentuan yang benar, yang sahih, yang sah, ada dalam Quran, ada pada hadis Nabi, maka kita tinggal sami'na wa ata'na. Itu dalam berbagai perkara, dalam muamalah, dalam persoalan ibadah, apalagi dalam persoalan akidah. Maka kalau seandainya dipertanyakan, apa kewajiban pertama kita dalam beragama ini? Apa kewajiban pertama kita dalam beriman, dalam meyakini Allah, dalam untuk Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi? Maka yang pertama sekali sebagai kewajiban kita adalah al-iman. Kita mesti
mengimaninya, percaya, taat saja. Bukan yang pertama sekali adalah untuk memperdebatkannya atau untuk menganalisa. Maka ada perbedaan pandangan di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah seperti Al-Juwaini, Al-Baqillani. Itu ada sesama mereka itu berselisih. Apa yang pertama kali yang menjadi kewajiban bagi kita dalam beragama ini? Ada di antara mereka mengatakan yang pertama sekali adalah an-nazar. An-nazar itu berarti menganalisa, meneliti, melakukan penelitian. Ini persoalan agama yang datang dari Allah. Kalau sudah datang dari Allah, mau diteliti apa lagi? Tentu kita harus meyakininya. Apalagi yang datang itu nanti adalah persoalan-persoalan gaib. Persoalan gaib kan tidak mungkin untuk diteliti, dianalisa oleh akal. Maka seharusnya bukan an-nazar, tapi sebahagian dari ulama Asy'ariyah mengatakan awwalu wajibin itu adalah an-nazar. Ada lagi yang satu lagi mengatakan bukan an-nazar yang pertama, tapi adalah al-qasdu ila an-nazar. Mesti ada niat dulu untuk menganalisa. Berarti sebelum dinazar ada dulu al-qasdu ila an-nazar. Ada sebuah syair di kalangan Asy'ariyah itu bunyinya awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Bistiqani ini kan ada langkah-langkah untuk menuju keyakinan. Langkah-langkah untuk menuju keyakinan itu berarti ada nazar. Sekarang tidakkah cukup kebenaran yang disampaikan oleh Allah tentang dia umpamanya, tentang diri dia, tentang sifat-sifatnya, tidakkah cukup itu untuk langsung kita imani? Ataukah perlu mempertanyakan? Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sekarang pertanyaannya, pernahkah pada masa Nabi dulu itu diperdebatkan? Pernahkah dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya memperdebatkan, mempertanyakan? Atau tidak? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Lalu ada ayat lain, yadullahi fawqa aydihim. Di sini yadayya dia musanna. Yadullah fawqa aydihim itu mufrad. Mufrad berarti satu. Musanna berarti dua. Adakah di kalangan para sahabat dulu yang bertanyakan, ya Rasulullah, tangan Allah itu dua atau satu? Ya kan tidak pernah ada. Kenapa tidak pernah ada? Karena memang asas mereka bukan nazar, bukan meneliti. Lalu apa kalau bukan itu? Al-iman, al-itsbat. Mereka mengimani, mereka menetapkannya. Maka sahabat dulu paling jauh dari perdebatan-perdebatan yang mempersoalkan hal-hal yang sudah pasti. Maka Aisyah yang tadi itu Ummul Mukminin langsung dia cut langsung itu. Haruriyatun anti. Karena memang dari sanalah munculnya orang-orang yang suka berdebat dalam persoalan akidah itu. Nah maka ketika dikatakan apakah kita harus berdebat, tidak mesti. Ini bukan karena takut berdebat. Karena memang debat itu yurisul qaswa. Yurisul qaswatul qulub. Itu sering mewariskan kerasnya hati. Maka Rasulullah SAW itu iyyaka wal mira' mengatakan iyyaka wal mira' wa in kunta ala haq. Sekali-kali jangan untuk berdebat meskipun kamu berada pada pihak yang benar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak debat itu tergambar di situ keraguan.
tergambar di situ seolah-olah ada sesuatu yang belum cukup untuk diterima, ada sesuatu yang belum cukup untuk ditaati, sehingga memerlukan adanya perdebatan. Kadang-kadang orang mengambil kisah-kisah dari Al-Quran untuk soal perdebatan ini. Tetapi penempatan kisah itu sebenarnya tidak tepat. Apa salah satu yang biasa diangkat itu kisahnya Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Nah, kenampaklah oleh Nabi Ibrahim bulan. Inilah Tuhan saya. Hadza Rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ternyata bulan bisa timbul, bisa hilang. Nah, ketika sudah hilang, saya tidak mencintai Tuhan yang suka timbul-timbul hilang. Lalu muncul pula matahari. Hadza Rabbi hadza akbar. Inilah Tuhan saya, ini lebih besar daripada bulan. Ternyata matahari juga bisa timbul, bisa hilang. Siang dia datang, malam dia ini. Oh, berarti bukan ini Tuhan. Sampailah pada akhirnya Ibrahim mengatakan, Tuhan saya adalah yang menciptakan semuanya. Menciptakan bulan, menciptakan langit, menciptakan matahari. Ini dianggap sebagai perdebatan atau sesuatu yang mesti diawali dulu dengan keraguan untuk mencapai satu keyakinan. Karena Nabi Ibrahim meragukan. Ini sama sekali tidak benar. Karena Nabi Ibrahim itu tidak pernah meragukan. Posisi Nabi Ibrahim di situ bukanlah meragukan, tetapi Nabi Ibrahim hanya berargumentasi di hadapan semua orang yang tidak mau menyembah Allah, bahwa yang kalian sembah ini sesungguhnya tidak pantas, tidak tepat. Jadi ada sebuah buku itu menjelaskan begini, Ibrahim laisa naziran wa innama huwa munazir. Nah, jadi Ibrahim itu laisa naziran. Dia sekarang tidak nazar, itu tidak sedang mencari-cari, menganalisa karena belum ketemu. Tidak. Laisa naziran wa innama huwa munazir. Dia sesungguhnya sedang berargumentasi untuk mematahkan argumentasi masyarakat yang pada masa itu tidak mau menyembah Allah. Nabi Ibrahim ingin mengatakan bahwa yang kalian sembah selama ini ternyata itu bukanlah Tuhan yang pantas disembah, karena dia bisa hilang, dia bisa timbul. Yang namanya Tuhan tidak punya sifat yang seperti itu. Maka menempatkan kisah-kisah seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diterima. Ibrahim itu kana muslima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Berarti tidak ada saat di mana Nabi Ibrahim menjadi orang musyrik. Kalaulah Nabi Ibrahim itu betul-betul mencari karena belum tahu, berarti ada saatnya di mana beliau tidak beriman. Padahal Allah sudah mengatakan Ibrahim itu hanifan muslimah. Dia seorang yang muslim, seorang yang hanif, lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak ada saat-saat di mana menjadi orang yang musyrik. Nah, maka perdebatan lalu didalilkan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ternyata itu tidak bisa diterima. Kenapa perdebatan itu harus dihindarkan ya? Kalau dalam istilahnya ada diistilahkan dengan jadal, ada diistilahkan dengan mira, ya, jadal atau mira, jidal. Itu kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, memang itu sesuatu yang perlu dihindarkan. Ada kalau bisa enggak gitu. Kecuali maka mesti ada lapisnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal. Pertama, dilihat dari tujuannya. Apa tujuan dari mira? Tujuan dari mira itu ya tarafu'. Tarafu' itu ingin dia yang menonjol. Kalau perdebatan itu biasanya ingin
memenangkan argumentasi yang ada pada diri dia. Ingin dia selalu yang berada di atas. Tarafu'. Jadi ba'ithnya memang, motivasinya memang tidak baik. Kalau memang harus seperti itu, maka dia akan memenangkan berupaya untuk berhujah sedemikian rupa meskipun kadang dibuat-buat. Ini samalah dengan pengacara-pengacara di persidangan. Satu bilang ini mencuri, satu bilang ini enggak. Yang bilang enggak mencuri akan membela habis-habisan. Yang bilang satu lagi juga akan membela habis-habisan karena ingin mereka yang dimenangkan oleh pengadilan. Itulah ciri-ciri dari mira itu. Maka wajarlah Nabi melarangnya. Karena kebenaran itu bukan datang dari menangnya kita dalam berdebat. Itulah seperti yang dikatakan oleh Imam Malik yang tadi itu. Nah, yang kedua, mira itu lebih kepada izhar al-akhta fi kalamil ghair. Lebih pada menyatakan, ingin mengungkap, membongkar kesalahan-kesalahan fi kalamil ghair pada ungkapan orang lain. Jadi yang dicari itu mesti salahnya nanti. Nah, kalau seperti itu mira, berarti bukan mencari kebenaran tapi nyari kesalahan. Karena yang diincar itu adalah ini kayaknya meleset sini sedikit nih. Ini kayaknya perlu sedikit. Jadi ingin izhar al-akhta. Nah, maka itu sesuatu yang tidak tidak penting dalam beragama. Lalu bagaimana dengan ada yang nanti diistilahkan juga dengan al-jadalul ilmi. Ada nanti dialog-dialog ilmiah atau al-hiwarul ilmi. Hiwar itu nanti bisa saja berbeda dengan mira yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hiwar itu bisa saja membahas satu persoalan, tapi tujuannya bukan untuk tarafu', tapi untuk izharul haq, untuk mencari kebenaran. Kalau tadi izharul akhta, kesalahannya ingin ditonjolkan. Sementara yang baik tadi itu adalah ketika izharul haq, yang diinginkan adalah untuk mendapatkan kebenaran, dan kebenaran tidak mesti berkeluar dari lisan kita. Maka salah satu dari ungkapan mulia juga yang datang dari Imam Syafi'i kalau saya tidak salah, ketika dia berdialog dengan orang-orang lain dalam persoalan agama, dia ingin al-haq itu keluar dari lisan lawannya atau dari lisan orang yang teman dia berdialog tadi. Bukan justru yang diharuskan adalah dari dia. Karena mengharuskan kebenaran datang dari kita sendiri, memang harus kita yang menang. Di situ saja sudah ada unsur kesombongannya. Karena dari awal kita sudah merasa bahwa kita yang benar. Kalau dialog ilmiah tidak seperti itu. Kenapa iblis tadi tercelah? Karena memang dari awal dia sudah merasa benar. Dugaan dia ternyata tidak betul. Dia menduga seperti itu, tapi ternyata tidak, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara dia dari tanah. Jadi menurut iblis ini, api berarti lebih baik dari tanah. Apa betul api lebih baik dari tanah? kan enggak juga. Ada kalau tanah ada orang kapling-kapling tanah, tidak ada orang kapling-kapling api. Tanah itu membangun dia, kalau api menghancurkan. Maka yang ada hanyalah kesombongan. Maka ungkapan dia ana khairun minhu itu hanya ada pada dia saja. Nah, kenapa mirok terlarang, Nabi melarang? Karena yang melakukan juga merasa bahwa dia berada pada sudah pasti dia, dan dia ingin membela semaksimal mungkin. Nah, sehingga menjadi terlarang. Padahal sekali lagi yang namanya al-haq, yang namanya kebenaran itu tidaklah ditentukan oleh siapa yang menang dalam berdebat. Bagaimana kita menghubungkannya dengan ada ungkapan yang dinisbatkan kepada Umar bin Abdul Aziz
beliau mengatakan, saya kurang suka kalau seandainya di antara sahabat saya tidak suka untuk apa kira-kira bahasanya, saya lupa bahasanya, tapi kira-kira saya tidak suka kalau sahabat-sahabat saya itu tidak memiliki argumentasi, tidak terjadi perbedaan dalam persoalan, artinya iya aja semuanya. Apakah berarti Umar bin Abdul Aziz ini menganjurkan untuk memperbanyak perdebatan? Enggak juga. Jadi tidak bisa diarahkan maknanya ke sana. Karena Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang sangat taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dia tidak kan dia pula sebagai sumber untuk memunculkan perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Maka yang diperlukan dalam itu hal ini adalah bagaimana di antara sahabat-sahabat mereka atau masyarakat yang hidup pada masa dia yang mencoba untuk selalu berargumentasi, tapi bukan untuk memperdebatkan seperti yang terjadi pada masa-masa belakangan, apalagi pada masa-masa sekarang. Pada masa kita sekarang ini kayaknya perdebatan itu ya lebih tidak diperlukan lagi, karena penontonnya sepertinya lebih pintar pula dari yang berdebat itu. yang berdebat belum selesai, penonton sudah sampai pada kesimpulan. Nah, itu masalahnya. Jadi lebih pintar lagi netizennya daripada yang lain. Nanti keluar komentar-komentar yang macam-macam yang enggak. Tetapi kalau seandainya ada hiwar ilmi, ada dialog-dialog ilmiah yang memang tujuannya adalah untuk izharul haq, bukan untuk izharul akhta, maka itu insya Allah tidaklah mengapa. Maka kalau kita tengok catatan sejarah, itu juga banyak dialog di kalangan para ulama. Imam Al-Laits dengan Imam Malik saja, mereka saling berargumen untuk mendapatkan sebuah kebenaran, bahkan ditulis itu, bahkan perdebatan mereka itu ditulis menjadi sebuah buku, dibahasakan dan risalah gitu kan. Ada risalah Imam Malik kepada Imam Al-Laits, Imam Al-Laits juga menjawab risalah itu. Tapi sekali lagi itu adalah hal-hal yang positif. Kalau itu yang dilakukan, ya silakan saja. Tapi sekali lagi bukanlah semata-mata untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain untuk kemudian nanti dia membangga-banggakan dirinya. Dan sekali lagi juga bahwa ukuran sebuah kebenaran itu bukanlah keberhasilannya dalam melawan orang dalam berdebat. Sungguh menarik tadi yang dikatakan oleh guru kita tentang Imam Malik ketika diajak berdebat, lalu dia tanya, kenapa? Oh, ternyata kalau kamu kalah ikut saya. Andaikan ada orang ketiga yang berhasil untuk mendebat dia berdua, apakah dia berdua ini harus ikut yang ketiga ya? Di sini bahwa al-haq itu ada standarnya, al-haq itu ada ukurannya, ada barometernya, dalilnya jelas, dan kebenaran bukan karena berdebat dan juga bukan karena jumlah yang banyak. Andaikan satu saat nanti Syiah ini menguasai Islam, lalu mereka banyak, apakah mereka akan dianggap sebagai yang benar? Kan enggak kan? Kan enggak mungkin. Ini perjuangan Syiah luar biasa ini, termasuk di Indonesia. Bahkan banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka ternyata sudah ikut andil dalam menyebarkan apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Nah, oleh karena itu bukanlah ukurannya yang terbanyak, bukan juga ukurannya menang dalam perdebatan, tapi yang al-haq itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena katanya juga diktat tidak akan terlalu lama gitu saja. Karena ada acara setelah ini, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini mengenai antara debat dan taat.
Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing guru kita tadi tentang tema bahasan kita bisa dipahami, dan yang paling penting adalah bisa diamalkan dan diaplikasikan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan beroleh manfaat juga. Mohon izin kepada Ustadz, di sisa waktu kita jawab. Ada 2 pertanyaan Ustadz, kita bacakan yang pertama dulu dari Haikal di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustadz, apa maksud hadis dibangunkan rumah di surga jika meninggalkan debat? Apakah benar-benar rumah atau derajatnya ditinggikan di surga? Dan bagaimana kalau kita di atas kebenaran? Apa ada syarat syariat yang diperbolehkan untuk kita berdebat Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih saudaraku Haikal dari Cirebon. Dan dalam hadis yang sahih tersebutkan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Saya za'im, maksud za'im adalah dhamin, seperti ditafsirkan dalam riwayat yang lain. Dhamin yaitu memberikan jaminan. Nabi tak mungkin berikan jaminan kecuali karena sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sendiri yang mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya. Siapa? Man tarakal mira. Liman tarakal mira. Siapa yang meninggalkan mira. Dan mira ini walaupun maknanya sama dengan jadal, tetapi lebih cenderung kepada ingin membela kepentingan, yaitu membela keinginan, ingin selalu ditinggikan. Walau kana muhiqqan, sekalipun dia dalam keadaan benar. Ini yang dimaksud oleh tadi, ditafsirkan oleh para ulama tadi. Kalau sudah sampai risalah, lalu sampai risalah, tidak cukup, tidak mesti disampaikan berbagai sesuatu yang menambah lawan debat itu semakin terjatuh. Ini ada dasarnya dalam surah At-Tahrim. Ketika Allah SWT menegur Nabi kita alaihissalatu wassalam, Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Sampai pada firman Allah SWT, wa adhara ba'dah wa arada an ba'd. Allah tunjukkan sebagian yang ada dalam hati Nabi dan dia tidak sebutkan sebagian yang lain. Jadi ada hal-hal lain yang terbersit dalam hati Nabi ketika mengharamkan madu itu, tapi Allah tidak tunjukkan itu, tidak dinampakkan. Kenapa? Risalah sudah sampai bahwa Nabi SAW telah mengambil keputusan yang tidak diizinkan Allah. Makanya inilah maknanya Nabi itu maksum. Ada hal-hal yang dibuatnya keputusan ternyata tidak diizinkan Allah, kan dia minta izin dulu. Hanya ijtihad beliau. Maka Nabi berijtihad. Kalau wahyu tidak mungkin salah, tapi ijtihad Nabi kemungkinan salah, dan salah Nabi berijtihad langsung dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya langsung dianulir. Nah, di sini dapat pelajaran bahwasanya tidak mesti mengalahkan, tidak mesti menghujani dengan hujah-hujah yang menjatuhkan. Cukup dah sampai risalah sudah. Nabi sudah diketahui mengambil ijtihad yang salah lalu dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah tidaklah menimpakan suatu musibah kepada kalian kecuali karena ulah daripada hasil pekerjaan kalian. Dan Allah memaafkan banyak, tidak diinikan. Demikian juga kita ketika kadang-kadang berdebat dengan istri, berdebat dengan suami, kalau sudah sampai risalah jangan diungkit-ungkit lagi yang banyak-banyak, itu tambah pusing dia, tambah jatuh dia, baik suami atau istri. Tapi yang sering itu kan istri kan, yang sering itu karena bahan bicaranya, simpanannya, savingnya tinggi gitu, daya savingnya tuh kesalahan itu tinggi. Tapi juga tidak jarang juga suami, tidak jarang suami. Jadi ini
bagi yang meninggalkan mira. Artinya tujuan tidak menizharul haq, tapi izharul haq, dirinya sendiri. Izharul haq, la izharul haq. Nah, apa pertanyaannya? Apakah betul-betul rumah atau dininggikan derajatnya? Kalimat bait dalam bahasa Arab rumah dan juga istana. Karena istana itu hakikatnya rumah. Istana karena dia megah. Rumah karena rumah biasa. Maka orang kita kalau sebut rumah tidak tertarik kan? Maka dia terjemahkan dengan istana. Ya kalau sebut Ustaz Asman punya rumah, orang terbayang tipe 36. Ya, atau tipe 21. Tapi kalau sebut istana, Masya Allah, akhirnya bisa-bisa masuk laporan Ustaz. Karena sudah bikin istana. Waktu itu istana saya tipe 36 masuk laporan. Subhanallah, tipe 3. Jadi ketika disebut istana megah. Tapi kalau ketika disebut rumah susah. Sangat sederhana. Makanya dan semua rumah di surga mesti megah. Dan semua di semua tempat dalam surga, nak di tepi, nak di tengah, nak di atas, nikmat. Tidak ada yang buruk di surga. Ya, baik di tengah atau di tepi. Karena sambungan hadisnya kan wa bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib walau kana mazihan. Dan dapat istana di tengah surga, di tengah-tengah. Bagi siapa? Yang tidak berbohong sekalipun bercanda. Oh iya, bercanda pun tak boleh bohong. Bukan bercanda tak boleh, tapi bercanda mesti juga benar. Ini kita ingatkan kadang-kadang kita sebagai ustadz kadang kan bercanda tapi ada dustanya. Misal antum makan durian manis Ustaz. Nih tak manis untuk saya aja. Ustaz tak usah makan. Padahal itu yang manis. Berarti kan ada bohongnya di situ. Misalnya bercanda boleh tapi tidak boleh bohong. Nah, dan apa jaminannya? Adalah istana di tengah surga. Ada yang lebih tinggi. Wa bibaitin fi a'lal jannah. Istana di bagian tertinggi dari surga. Dan pada umumnya orang mau yang tertinggi ya sih. Siapa? Liman hassana khuluq. Bagi orang yang membaikkan akhlaknya. Dan akhlak yang baik tuntun tahu sendiri itu bukan perkara mudah. Harus siap meninggalkan mira' tadi. Siap meninggalkan kazib. Dan siap meninggalkan hududun nafs. Orang bakhil pada kita, kita harus jud kepadanya, karam. Orang memutuskan silaturahim dengan kita tetap menyambungnya. Orang tak ucapkan salam sama kita kejar dia, kita ucapkan salam. Saya mengejar orang turun dari mobilnya, lari ke belakang, tidak mau salam, saya kejar. Mau kemana? Assalamualaikum. Saya peluk, saya cium. Apa? Untuk apa lari dari saya, dari salam, dari jabat tangan? Kan bukankah bertemu dua orang mukmin muslim berjabat tangan berguguran dosa-dosanya seperti gugurannya daun kering dari pohon. Subhanallah. Kenapa lari? Ada apa? Salah itu tidak ada yang tidak bersalah. Di sinilah akhlak yang sesungguhnya. Antum ketika marah tetap berkata yang hak, tetap adil. Kita belum marah sudah menzalimi orang. Jadi karena akhlak yang baik itu adalah sulit, berat, sehingga diberikan pahala ka ajri sha'imil qa'im. Orang yang puasa setiap hari, pada ada hari-hari tidak puasa itu kan, tapi dianggap seperti orang puasa setiap hari, wal qa'im dan qiyamul lail setiap malam. Ini pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang bagus akhlaknya. Dan pasti orang yang bagus akhlaknya mesti bisa meninggalkan kadzib sekalipun bercanda, dan bisa meninggalkan mira' sekalipun dalam kebenaran. Oleh sebab itu wallahu alam, jawaban singkat itu jawaban panjang, jawaban singkatnya bahwa yang maksud adalah istana atau rumah, dan benar-benar rumah. Dan orang di dalam rumah yang dijanjikan besar itu, dijanjikan istana itu, terdapat kemuliaan. Sebab orang terangkat derajatnya dengan dapat istana sih. Antara orang yang tinggal di rumah reog dengan yang tinggal di istana, mana tinggi derajatnya? Itu sudah otomatis derajat terangkat. Ya, dikasih uang lebih banyak, derajat terangkat. Jabatan lebih tinggi, terangkat. Diberi rumah mewah,
derajat terangkat. Makanya orang yang keluar dari rumah mewah dengan keluar dari pondok, dari rumah gubuk, pasti akan beda orang cara memandangnya. Nah, kalau pergi melamar kan tengok orang keluar dari istana. Nah, padahal nyewa sehari itu kan. Makanya orang ketika menikah mesti nyewa tempat yang bagus, gedung raja sehari, supaya naik derajat. Jadi tidak perlu ditafsirkan lagi, karena memang di situ disebutkan baitin fi rabadil jannah, yaitu sebuah rumah di tepi atau bagian tepi surga. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya, amin. Siap untuk meninggalkan mirah, siap meninggalkan gazib, dan siap membaguskan akhlak kita. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ada tambahan Ustaz? Naam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon sedikit nasihatnya, kenapa masalah tauhid khususnya tentang ilmu Allah itu selalu memancing api perdebatan? Apa yang salah Ustaz? Bukankah bab dan perkara tauhid ini sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah? Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saya ingin mencoba untuk mengawali jawaban, nanti insyaallah bisa disempurnakan oleh guru-guru kita. Terima kasih kepada yang bertanya. Yang intinya adalah kenapa kalau persoalan tauhid selalu memunculkan masalah. Apa yang salah di sini? Yang salah tidak ada kecuali sikap orang menerimanya. Dan persoalan tauhid itu adalah persoalan asas. Asas da'watir rusul itu adalah tauhid. Pondasi dakwah semua nabi itu adalah tauhid. Maka setiap nabi yang diutus, mereka pertama sekali adalah membereskan semak-semak yang ada pada persoalan keyakinan, persoalan akidah. Banyak yang tersinggung karena banyak yang punya semak itu, dan banyak yang tidak siap untuk meninggalkan. Sekali disampaikan bahwa ini tidak boleh, ternyata dia menjadi kebiasaannya, tentu akan menjadi tersinggung dan tidak siap untuk menerima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama sekali membawa risalatul Islam yang beliau luruskan memang adalah persoalan akidah. Maka kerja dakwah Nabi yang pertama sekali tashih al-janibil aqadi ladas sahabah ladal mujtama. Rasul itu meluruskan, mensahihkan, membenarkan al-janibil aqadi dari sisi akidah, dari sisi tauhid, karena itu adalah asas. Sebelum dibangun apapun, maka pondasilah yang harus dibangun lebih awal, dan pondasinya harus kuat. Dan tauhid itu lawan dari syirik. Tauhid itu adalah lawan dari kata syirik. Ketika kita mengajak orang untuk bertauhid, berarti harus meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Kenapa tersinggung? Ya bisa saja karena kebanyakan masyarakat terjebak pada perbuatan-perbuatan yang selama ini dianggap boleh-boleh saja, ternyata oleh agama itu syirik. Ketika disampaikan ini ayatnya, ini hadisnya, bahwa itu adalah syirik, itu tidak mudah langsung untuk diterima. Pasti orang akan merasa tersinggung dan berpikir panjang untuk merubah kebiasaan lama, apalagi beralasankan kepada ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami dari dulu, ini yang kami terima dari awal dulu, masa ini yang disalahkan, masa ini tidak boleh, padahal ini adalah perkara yang memang sudah lama kami dididik untuk seperti ini. Ada orang-orang biasa untuk meminta-minta ke kuburan-kuburan orang yang saleh, meminta-minta ke kuburan-kuburan keramat. Tiba-tiba datang seorang dai yang menyampaikan bahwa itu adalah salah, ini adalah syirik, syirik itu berbahaya. Apakah mudah diterima? Enggak. Inilah sebenarnya. Jadi tidak ada yang salah kecuali apa tidak yang salah? orang yang menyikapinya. Haruskah kita sampaikan terus tauhid? Jawabannya iya. Kita ingin selamat
Pertama, diri kita sendiri, kedua keluarga, kemudian masyarakat secara luas. Ingin kita selamat di akhirat kelak. Dan salah satu yang akan benar-benar membuat kita tidak selamat adalah syirik. Kalau syirik berarti dia nggak berhak dapat surga. Dia tidak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita SAW. Tidak berhak mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan di hari akhirat kelak. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan dia tidak mencampuri imannya sedikit pun dengan zulmin. Nah, zulmin di sini artinya adalah syirik. Sahabat saja saking ingin amannya di mahsyar, ketika ayat itu disampaikan oleh Nabi, mereka saling pandang itu. Kalau begitu tidak ada kita yang selamat nih katanya. Karena siapa pula di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri? Kalau gitu tidak ada kami yang selamat. Itu berarti sahabat kan ingin kali nanti di hari mahsyar itu ini selamat. Lalu Nabi mengatakan, laisa kama tazunnun, tidak seperti yang kalian duga, bahwa zulmin di situ maksudnya adalah syirkin. Karena dalam ayat lain, inna syirka la zulmun azim. Maka itu masuk ke dalam tafsir al-ayah bil ayah yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita akan terus mendakwahkan tauhid. Nggak boleh kita berhenti, karena ini adalah asas dakwah semua nabi, maka ini pula yang akan menjadi asas dakwah semua para da'i, para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ada orang tersinggung, tidak ada persoalan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita terpelihara dari semua bentuk perbuatan syirik itu. Yang kita harapkan hanyalah ridha Allah, dan semoga memang Allah meridainya. Bukan ingin mengikuti keinginan manusia. Karena kalau yang kita inginkan keinginan manusia, tentu saja manusia macam-macam keinginannya. Jadi pada masyarakat ini lain lagi nanti keinginannya, masyarakat si fulani ini lain lagi keinginannya. Maka semua keinginan kita harus sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sekilas dari saya, mudah-mudahan guru-guru kita bisa menambah. Wallahu a'lam. Nah, fadhal Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Jawaban sebenarnya sudah sangat cukup, cuman saya ingin sedikit, bukan menambah, tapi menguatkan saja. Bahwa memang kenapa tauhid selalu menjadi keributan. Alhamdulillah memang semua Rasul dan Nabi tidak ada yang tidak ribut dengan masyarakat. Tidak ada yang tidak ribut dengan masyarakat. Bahkan di antara mereka ribut dengan keluarga yang sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri. Dan ada contoh dengan orang tua yang sendiri. Jadi kalau ada dakwah yang adem ayem diterima semuanya, itu dicurigai. Tidak ada dakwah para nabi yang diterima 100%. Dan ingat, kebanyakan orang memusuhi dakwah kebenaran. Karena memang yang dominan berada dalam kebatilan. Tapi kalau ada yang mayoritas langsung mengikuti, juga perlu dicurigai. Lebih hebat daripada Nabi dan Rasul. Yang kedua, seperti kata dokter tadi, yang punya kepentingan dengan pelanggaran, itu akan tersinggung. Berusaha sekuat tenaga untuk membela. Tapi yang tak ada kepentingan di situ, cepat menerima dakwah ini. Lihat, siapa yang pertama beriman? Khadijah. Karena Khadijah sejak kecilnya sampai dia menikah dengan Nabi, sampai wafatnya, tak pernah mengagungkan berhala. Bahkan ini salah satu sebab kenapa dia tertarik pada baginda Nabi SAW untuk menikah. Ketika dapat laporan dari Maisarah dan perjalanan dagangnya ke Syam, salah satunya adalah ada orang Yahudi minta dia bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Dia bilang enggak. Nabi tidak mau. Bagaimana saya bersumpah dengan tidak pernah saya juga mengagungkannya? Akhirnya sampai ke Khadijah, saya juga sama. Saya tidak pernah mengagungkan Lata dan Uzza dan Manat.
Ini salah satu daya tarik kenapa Khadijah tertarik menikah dengan Nabi alaihissalam. Ketika datang dakwah itu, Khadijah langsung beriman. Makanya orang menyebut awwalu man saddaqan Nabiya sallallahu Khadijah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga tidak pernah sujud pada berhala. Juga tidak ikut dengan keramaian-keramaian jahiliyah yang legal tapi tidak halal. Walaupun hati mereka itu tahu itu haram, tapi tetap mereka lakukan. Buktinya ketika Ka'bah hancur di bandang air bandang, mereka wajibkan setiap rumah untuk berinfak untuk menyelesaikan, tapi dengan syarat tidak boleh harta riba, pada riba legal formal, seperti bank-bank konvensional legal formal. Tidak boleh hasil perzinaan, padahal lokalisasi di sekitar Ka'bah di masa itu tinggal pasang bendera, datang anak zina dicatatkan di sudut pencapilnya, dinisbatkan pada. Tapi Abu Bakar tidak pernah ikut isu taruhan, keyakinan tiara syirik-syirik lain, tidak. Maka Abu Bakar kita datang Nabi langsung beriman. Termasuk Utsman juga sejak jahiliyah ada kepentingan, walaupun dia orang kaya tapi berdagang bersih dari riba dan seterusnya. Siapa yang bersetinggi untuk melawan? Abu Lahab, karena dia terlibat. Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, mereka adalah pentolan-pentolan yang mengepalai segala kegiatan jahiliyah itu. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya yang paling memusuhi dakwah tauhid adalah ahli syirik, yang paling memusuhi dakwah islah adalah al-fasidun, orang-orang yang, oleh sebab itu tidak ada dakwah kecuali mengundang keributan orang yang mau buat keributan. Tapi orang taat enggak. Orang taat justru merasakan keteduhan, merasakan kenikmatan. Tapi orang-orang yang fasid, orang yang musyrik masih terganggu dengan dakwah. Nah, kenapa tauhid yang paling mengganggu? Karena memang di situ puncanya. Ibarat kerusakan mobil, kalau sudah kerusakannya di mesin, itu harus bongkar mesin. Bongkar mesin tahulah antum. Kalau semak-semaknya kata Dr. Hemi tadi sudah batang-batang kayu besar, yang keluar alat-alat besar, alat-alat berat, suaranya ribut suaranya. Tapi kalau kerusakan aksesoris enggak. Makanya kerusakan di bidang amaliyah harian, akhlak dan adab itu tidak terjadi selalu perbentuan karena aksesoris. Misalnya antum larang orang mencuri, dia tidak marah. Atau antum anjurkan dia makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, ini tidak masalah. Tapi jangan coba melarang dia merokok. Karena dia akidahnya sama rokok tuh kuat gitu masalahnya. Saya tak dapat inspirasi kalau tak merokok. Akhirnya jangan coba larang-larang. Sampai-sampai ada yang ciptakan, ada yang mengatakan lebih duluan saya jatuh cinta kepada rokok daripada kepadamu, katanya kan. Daripada menceraikan rokok lebih baik menceraikan kamu. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jadi sebenarnya ada kepentingan di situ yang terganggu sehingga mereka melawan, padahal hati kecilnya tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, bahwa Nabi Muhammad manusia paling mulia akhlak, bahwa Nabi Muhammad tidak ada kepentingan di situ duniawi. Tapi itu disembunyikan dengan pada isu-isu yang diangkat, memecah belah umat, memutus silaturahim, membodoh-bodohkan orang, gila, penyair dan sebagainya. Wabillahi taufik. Oleh sebab itu tidak usah risau kalau seandainya dakwah itu bikin mengundang keributan. Tapi risaulah kalau antum sendiri ya dengan dakwah antum memang mengundang keributan, antum yang bikin ribut. Nah, jadi selama antum tak bikin ribut, orang pasti ribut karena tidak ada nabi yang nyaman atau selamat dari ribut dengan masyarakatnya. Tapi harus ingat, Nabi tak pernah membuat hal-hal yang menyebabkan ribut kecuali hanya menyampaikan hak sesuai dengan cara dan hak pula. Bukan karena memang nantang orang, kali kalau baga ayo keluar masjid. Anda tidak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan juga wejangannya untuk kita bersama. Mudah-mudahan perkara ini memang betul-betul kita perhatikan dan kita simak dan kita pahami, dan satu kali lagi yang paling penting adalah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmu dan waktunya. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita akan bersama kembali di diktat berikutnya dengan tema yang berbeda insyaallah.
Afwan untuk semua salah kata nakilah bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara